Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil rahman ala Quran wa khalaqal insana ala bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu 'ala kulli syai'in syahid. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Hadirin, saudara-saudaraku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga dengan nikmat dan rahmatnya pula kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang mesti kita lakukan sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita senantiasa mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Miftahul Jannah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji saya pada pertemuan yang lalu bahwa insyaallah akan kita sama-sama bahas pada saat ini tentang mukjizat atau keajaiban penciptaan manusia, karena di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni di dalam surat Al-A'la yang telah kita sama-sama bahas pada pertemuan yang lalu. Di dalam ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqal insana min 'alaq, yakni manusia, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu dari alaq. Nah, apa itu sebetulnya alaq itu? Ya, insyaallah akan kita sama-sama bahas, dan sekilas juga sudah kita sama-sama bahas pada pertemuan yang lalu. Namun lebih jelasnya bagaimana keajaiban penciptaan manusia, yakni supaya kita sadar bahwa ternyata kita itu istimewa, dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah banyak jelaskan dalam ayat-ayatnya, dan bahkan yang sangat masyhur yang sering kita dengar tentang keistimewaan manusia itu, yakni yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat At-Tin, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami ciptakan, ya, manusia itu fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan, ya, sebaik-baik penciptaan apabila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, ya. Makanya orang-orang yang gak merasa ganteng sebetulnya bukan gak ganteng, ya, tapi apa? Salah bersanding, ya, iya, salah bersanding. Jadi bukan gak ganteng, tapi salah bertanding, ya. Dia bersanding, ini kan lebih ganteng, ya iyalah. Makanya coba bersandingnya dengan makhluk lain. Coba sesekali berkunjung ke kebun binatang, mentafakuri, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Diam di kebun binatang, mau dimanapun posisinya, merasa paling sempurna. Ini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesempurnaannya itu pun Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa sempurnanya penciptaan manusia itu Allah bekali juga dengan nafsu dan akal, ya, dengan akal dan nafsu. Berbeda halnya seperti malaikat. Kalau malaikat dikasih akal, nggak dikasih nafsu. Makanya malaikat itu nggak ada istilah kesel. Coba ya, yang kiri kanan kita malaikat apa? Raqib dan Atid. Wa min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun yang
tidak dicatatkan oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Ya, malaikat raqib dan malaikat atid. Kalau malaikat kesel, kira-kira ketika kita maksiat, yang ada kita didegungi sama malaikat. Ya, yang ada kita dijewer. Tapi kalau malaikat ini tugasnya apa? Hanya mencatatkan, karena kan sifat kesel itu dari apa? Nafsu, kan? Nah, karena malaikat ini tidak memberikan nafsu, jadi tugasnya mencatatkan, boleh mencatat aja. Yang perbuatan baik berbuat dengan apa mencatat oleh malaikat raqib, yang berbuat buruk dicatat oleh keburukan oleh malaikat nanti. Itu malaikat nanti nggak ada istilah kesal-kesalnya tuh ya, ketika mencatat apa namanya catatan amal buruk itu. Mungkin kalau yang mencatatnya Pak RT, di sini, ya. Mungkin kalau yang mencatatnya Pak RT ada kalau kesalnya, bikin bosan saya nyata masih ya terus kan begitu. Tapi kan ada malaikat, ya. Begitu juga, ya, malaikat-malaikat yang lain seperti halnya malaikat Israfil, yang dari dulu sampai sekarang udah siap-siap tuh meniupkan sangkakala, udah siap. Cuman masya Allah coba, gak ada diberikan sakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuma dikasih bersin aja. Udah kelar hidup kita ya. Ini coba malaikat, masya Allah. Itu gak ada kesal-kesalnya. Coba melihat manusia yang di sana sini berbuat maksiat, ya. Kalau malaikat dikasih rasa kesal, udah habis kelar kita semua itu. Kan lapang saking sekarang, apalagi zaman saat ini, ya Allah ya Allah, kemaksiatan di mana-mana. Tapi karena belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditiup, buru-buru niup, siul aja kagak, ya, nyiul aja enggak, gitu. Kenapa? Belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena malaikat ini, nah, tapi manusia lengkap diberikan akal dan nafsu, ya. Karena apa? Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik di daratan ataupun di lautan, itu untuk siapa? Untuk manusia. Nah, kalau manusia gak dikasih nafsu, gimana nikmatinya coba? Ya, gak bisa membedain mana masuk, mana basah, mana hujan. Ya, tapi karena Allah memberikan kita kesempurnaan dengan nafsunya, maka kita bisa membedakan mana durian, mana apa lagi? Ya, sampai dengan berbagai macam buah-buahan yang sudah kita pernah menghidupnya. Berapa macam buah-buahan yang sudah kita kenal? Ikan di lautan berapa ratus macam? Ya, untuk siapa itu? Untuk manusia. Makanya supaya manusia bisa menikmatinya, maka manusia dibekali dengan nafsu. Tapi supaya manusia itu tidak berbeda juga dengan hewan, maka manusia dibekali juga dengan akal supaya bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Tapi anehnya banyak juga manusia-manusia yang akalnya hilang dan kehidupannya seperti hewan, bahkan balhum Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala bekali mata tapi tidak melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bekali telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan akal, Allah berikan hati nurani supaya bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, tapi ternyata tidak dipakai. Mereka itu ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih binatang daripada binatang. Bahwa Allah lebih sesat daripada binatang. Ya, sebinatang-binatangnya binatang. Ya, ada gak binatang yang makan anaknya? Ada gak yang membunuh anaknya? Sok hewan yang paling buas kira-kira apa? Ya, singa dan sejenisnya. Ya, kira-kira pernah gak mendengar berita di kita ya? Atau misalkan kita melihat singa makan anaknya, atau singa membunuh anaknya. Tapi coba manusia, apalagi saat ini, ya Allah ya Allah, belum dikasih kesempatan hidup di dunia udah diaborsi. Alhamdulillah. Ya, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Mohon maaf, ada yang mengatakan, mungkin pernah mendengar,
ya, seanjing-anjingnya anjing. Gak ada anjing jantan yang suka sama anjing jantan lagi. Betul kan? Sok satuin anjing jantan atau kucing jantan dengan kucing jantan. Yang ada istilahnya kan kawin anjing atau kucing apa namanya? Kalau kucing istilahnya apa? Kucing beger kan gitu ya. Tapi coba disamping lah. Itu misalkan kucing jantan semuanya, anjing jantan semuanya. Ketika musimnya kawin anjing pun gak bakalan itu anjing jantan dari anjing jantan lagi. Ya, tapi coba manusia. Ada istilah akhir zaman ini, ada istilah dengan istilah apa? LGBT, lontong gehu, balap-balap tempe, ya gitu. Masya Allah, ini udah dikatakan ami balhum adol. Kenapa balhum adol? Kenapa lebih sesat? Karena dia dibekali dengan akal namun tidak berpikir, nafsunya melampaui nafsu binatang. Karena binatang hanya sekedar diberikan insting. Untuk melampiaskan nafsunya, binatang diberikan insting. Maka manakala lapar dia makan. Betul gak? Makanya binatang ada yang mikir. Gak ada. Kambing diatur, gak peduli itu kebun siapa, makan aja. Nah, makanya kan banyak manusia yang gitu kan, gak peduli itu tanahnya siapa, gak peduli itu punya siapa. Ini udah dikatakan Kemudian ya, hewan insting, makanya ada istilah kawin anjing atau kucing beger dan yang lain sebagainya. Makanya hewan kalau udah mau, udah nggak tahu itu di kamar atau di mana, ya, nggak melihat posisi, nggak melihat teman-temannya, udah mau udah selesai di situ. Nah, dan ternyata banyak juga manusia saat ini yang seperti itu. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nah, kenapa saya ingin jelaskan tentang keajaiban penciptaan manusia yang detil di sini, supaya kita betul-betul sadar bahwa kita itu makhluk yang paling istimewa. Sehingga apa? Sehingga kita pun bisa menjaga asupan-asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena kita itu istimewa, baik asupan jasadiyah ataupun asupan ruhiyah. Baik itu untuk makanan fisik ataupun untuk makanan rohani. Karena kita itu istimewa. So, motor butut, mobil butut, mikirin pertama enggak? Enggak, masih mending masukin bensin aja. Udah, yang penting jalan. Tapi mobil mewah, mobil apa kira-kira? Atau motor mewah, motor apa kira-kira? Yang sampai gak tahu saya mereknya ya. Kira-kira berani nggak yang punyanya masukin bensin biasa? Enggak, pasti pilihnya apa? Minimal pertama, bahkan justru diseringnya pertama turbo kan gitu. Ini kenapa? Karena istimewa, karena mahal. Begitu juga kita semua manusia. Karena kita itu istimewa, lebih istimewa daripada mobil yang paling mewah. Strukturnya lebih rumit daripada mobil-mobil mewah. So, bagaimana, masya Allah, aliran darah, ya, jantung yang memompa, ya, kemudian alat-alat pencernaan yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, makanan yang masuk segala macam masuk, tapi Allah pilah-pilah mana yang menjadi kotoran, mana yang menjadi darah, mana yang ibu-ibu menjadi air susu, ya, mana yang kotoran yang uangnya lewat jalur depan, mana yang jalur belakang, nggak ketukar. So, siapa manusia tercanggih, manusia tercerdas yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala penciptaan manusia? Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk memperhatikan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan ayat-ayatnya tanda kekuasaannya itu di dalam diri kita pun.
dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. So, sekarang di salon yang mahal misalkan, ada yang bisa tanam rambut satu helai aja. Ada? Kan ada. Ya. Misalkan kayak tanam padi di tanur. Ada. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Kemudian manakala kita sadar bahwa ternyata kita itu istimewa, maka kita pun akan senantiasa menjaga tubuh kita ini supaya tidak asal-asalan masuk, baik itu makanan fisik kita, makanan jasad kita, ataupun makanan rohani kita. Ya. Saudara-saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita merawat mobil mewah kita, ya, karena ada sembarangan. Coba, misalkan tengah jalan habis bensin, ya, kan mending manggil ojek beliin bensin daripada dimasuki air, betul kan? Nggak ada tuh istilahnya. Begitu juga manusia, tidak sembarangan. Udah Allah Subhanahu wa Ta'ala pilah-pilah, berikan mana makanan-makanan yang baik, mana makanan-makanan yang buruk, mana yang boleh dikonsumsi, mana yang tidak boleh dikonsumsi, mana yang halal, mana yang haram. Malah ada yang ngomong-ngomongan. Kemarin saya dapat berita, kabar, mohon maaf, bonek dari mana tuh? Dari daerah sana, daerah sana gitu ya, timur, daerah timur menuju Bandung, ada yang mati di Garut 3, di Subang 4. Kenapa? Ngoplos, nggak tanggung-tanggung. Coba dioplos, nggak tahu yang dioplos itu bensin itu sama apa gitu ya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan-aturan, ya. Karena kita itu istimewa. Nah, bagaimana nih proses istimewanya mukjizat atau keajaiban penciptaan manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kepada kita semua ayat-ayatnya, ya. Nah, sebetulnya ini ada suara itu mana ya? Hilang suara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita semua, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Sobat, di sini begitu detailnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ayat tentang bagaimana proses penciptaan manusia, yang sebetulnya ayat ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, sedikit tentang bagaimana proses-prosesnya. Ya. Nah, kemudian dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Ya, ini kita dari tanah. Ada yang dari intan permata, di sini. Sok, atau apa yang mahal itu sekarang? Ya, dari emas dari apa ya? Kira-kira ada kan? Semua dari tanah. Ya. Coba, berat kita rata-rata berapa kilo? Ya, rata-rata 50-60 ya, 60-70. Coba taruhin tanah 70 kilo, bawa ke pasar. Panah, kira-kira ada yang beli kan? Enggak, kecuali tanah lembang. Ya, kalau itu kan memang tempatnya pun dari pasar, ada tempat khusus taman, gitu. Tidak ada harganya kita. Ya. Coba apa yang mesti kita sombongkan? Sementara kita itu setiap hari kita menginjak-injak tanah yang sama dengan tubuh kita. Nah, kayaknya orang sombong, orang-orang yang penantang, penenteng itu jangan-jangan dari tanah sengketa gitu ya. Asalnya. Nah, sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita itu semua dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala olah tanah itu dari tumbuhan, kemudian dicerna oleh manusia, oleh ayah dan ibu, kemudian jadilah air mani yang keduanya
dari keduanya, yakni dari ibu dan bapak, ya, dari ayah dan ibu, air mani keduanya, laki-laki dan perempuan. Kemudian proses, nah kemudian dari segumpal darah itu jadikan segumpal daging itu jadikan tulang belulang, kemudian diliputi. Nah, pada pertemuan yang lalu telah saya bahas tentang apa itu alaqah, tentang nutfah, ya. Nah, walaupun khalaqal insana di ayat yang kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Saya telah jelaskan apa itu alaq. Ini apa? Sejenis, masih ingat? Alaq itu makna untuk lintah. Karena lintah itu nempel dan ternyata janin yang proses alaqah, manakala melalui proses alaqah itu bentuknya seperti lintah yang nempel di dinding rahim. Ya. Nah, kemudian dengan proses-proses berikutnya, intinya apa? Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan. Setelah itu kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kita semua itu semuanya akan dimatikan. Setelah dimatikan, kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Kita itu nanti akan dibangkitkan setelah kematian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampaikan dulu tentang penciptaan manusia? Karena banyak manusia yang tidak yakin dengan hari kebangkitan. Ya. Karena banyak manusia yang mengatakan kalau sudah mati mah ya mati aja. Masa kalau sudah hancur tiba-tiba jadi kembali? Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua, ya, bahwa yang namanya membangkitkan itu tentu lebih mudah daripada menciptakan awal. Karena apa? Sebelumnya ada, ya, sebelumnya ada. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala sangat maha kuasa, ya. Lalu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada pun Allah kuasa, apalagi ini membangkitkan yang tadinya ada. Ini intinya ayat ini itu untuk menyampaikan kepada kita semua bahwa Allah sangat maha kuasa untuk membangkitkan nanti Allah kiamat. Kalau nggak percaya, nih penjelasannya tentang penciptaan manusia dari sesuatu yang tidak ada tadinya. Apalagi ini kalau hanya sekedar membangkitkan, mudah. Ya. Begitu juga banyak juga orang yang tidak percaya tentang yaumul kiamah, kehancuran. Ya. Dan bahkan bagi Allah Subhanahu wa taala sangat maha kuasa untuk itu. Lalu jangankan untuk Allah, bagi kita pun bisa. Maksudnya, contoh, kita bisa bikin motor. Ada yang bisa bikin motor di sini? Bisa bikin mobil? Ada kan? Kalau ada saya pesan gitu ya. Nah, ini dalam soal di sini kan nggak ada. Tapi kalau merusak bisa nggak? Kalau merusak bisa nggak? Nggak harus membutuhkan waktu yang lama. Ada yang bisa bikin laptop, handphone di sini? Ya? Nggak juga. Itu kan? Nggak bisa kita bikin handphone. Tapi kalau merusak, tinggal diketeruskan dirinya. Oh, udah selesai. Merusak mengapa? Apalagi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan semua alam semesta ini sangat maha mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali manusia, dan intinya Allah mengabarkan kepada kita semua bahwa setelah hari kebangkitan itu kita semua akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia. Ya. Nah, hadirin saudara-saudara yang dimana Allah Subhanahu wa taala, ini proses-proses bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari sel sperma, ya, yakni air mani laki-laki, kemudian sel telur, yakni dari air mani perempuan, kemudian bersatu, ya, kemudian memecah jadi 2 sel, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya kelipatan 2,
ya. Nah ini adalah air mani laki-laki, ya. Ini bentuk sperma, ya. Yang mana sekali semburan itu dalam artian laki-laki yang sehat, laki-laki normal, tidak lagi sakit dan makanannya pun terjaga, normal biasa-biasa saja, gitu ya. Itu sekali semburan sperma itu bisa sampai 1 juta lebih, ya, 1 juta loh. Yang kayaknya kalau disendokin cuma sesendok gitu, ya. Nah, mohon maaf kayaknya belum anak-anak belum begitu paham, ya. Nah, seluruh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata jutaan, ya, ribuan, ratusan ribu. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 32 yang artinya sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum in ansha'akum ajinnatukum fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya, Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap suci. Allah maha tahu. Lagi mana gak tahu Allah yang menciptakannya, betul gak? Ya, Allah yang menciptakan, betul. Allah maha tahu bagaimana proses-proses penciptaan manusia ini. Nah, yang perlu kita tadabburi tafakur ini, ya, proses tentang bagaimana penciptaan manusia supaya kita sadar bahwa kita itu istimewa, supaya kita sadar bahwa kita diciptakan paling istimewa. Ini tentu ada tujuan. Yang terkadang orang ateis mengatakan bahwa kita diciptakan udah begini aja, hadir dari ibu kita, ya, begitu saja untuk menikmati dunia. Ya bagaimana istimewanya? Ya, lebih istimewa pakaian kita, lebih istimewa sepatu kita yang tidak injek-injek kalau seperti itu. Ya, sepatu saja dibuat oleh pabriknya tentu ada fungsinya, ada tujuannya. Buat kita tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan, dan tentu pasti ada tujuan diciptakannya kita, kan kita paling istimewa. Ini supaya kita betul-betul sadar kehadiran kita di dunia bukan untuk foya-foya, bukan untuk pura-pura, bukan untuk main-main saja, namun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Ya. Nah, seluruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bagaimana kita dulu di dalam perut ibu kita. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ghafir ayat 67-68, wa alladzi khalaqakum min tin. Allahumma shalli ala Muhammad. Dialah yang menciptakan dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu setelah darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, dan yang lain dan seterusnya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua dengan prosesnya, kemudian dilahirkan, kemudian dari lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian menjadi lemah kembali. Ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa. Fase-fase itu, ya. Dulu kita lemah, jangankan untuk lari, untuk bangun pun gak bisa. Boro-boro bangun, duduk pun gak bisa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kekuatan, terus berkembang, belajar jalan, belajar lari, kemudian belajar lari pakai motor, belajar lari pakai mobil, belajar lari pakai pesawat, ya. Kemudian kuat, kemudian setelah kuat lemah, ya, lemah lagi. Coba mohon maaf nih, orang tua sepuh kan itu lemah lagi, ya, lemah lagi fisiknya. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Intinya Allah menjelaskan Dialah yang maha menghidupkan, dan Dia juga yang maha mematikan. Ya. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Maryam ayat 65 dan 60 sampai 67, Tuhan yang menguasai langit dan bumi
dan apa-apa yang di antara keduanya, sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Mari disembah. Ini intinya mengapa kita harus sadar. Coba, ya, intinya ilahum ma'allah. Ada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Ya, nah ini intinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita semua tentang penciptaan manusia. Ya, yang Rasulullah SAW sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka disebutnya musyrik karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka yakin yang menciptakan mereka itu adalah Allah, tapi beribadah kepada selain Allah. Pantas kira-kira? Sementara kita diciptakan, diberi rezeki, dijaga, tiba-tiba minta kepada selain Allah, tiba-tiba beribadah kepada selain Allah, tiba-tiba yang disembah salib. Pantas gak? Nah, mohon ini takut dia melaporkan ke Habib Rizik di lembaga. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Lah itu disebutnya penistaan kan gitu. Masya Allah, ya. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sampaikan kesimpulannya di dalam surat Al-Rum ayat 8. Dan mengapa tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Nah, ini kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan segala macam tentang penciptaan manusia, tentang penciptaan alam semesta. Kenapa? Banyak manusia yang mengingkari hari kebangkitan. Itu, ya, banyak yang mengingkari hari kebangkitan, seolah-olah kalau hari kebangkitan itu tidak ada, seolah-olah hari kebangkitan itu mustahil. Ya, padahal Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada pun Maha Kuasa, apalagi hanya sekedar membangkitkan dari yang tadinya sudah ada. Ini supaya kita semua sadar. Ya, sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana proses terjadinya manusia? Kita bisa lihat sekilas tentang video tentang bagaimana proses awal mula dari penciptaan manusia ini. Nah, ini manusia-manusia yang banyak itu dari satu sel, dari dua sel apa? Sperma dan sel telur. Nah, ini berpecah jadi dua, kemudian 4, 8, 16, 32, terus sampai berjuta-juta sel. Nah, kemudian bentuk seperti itu, ya, terus perubahannya dan akhirnya seperti kita lah, ya. Kemudian lahir dalam keadaan tidak bisa apa-apa, tidak membawa apa-apa. Ada yang sudah bawa kunci mobilnya tadi lahir? Nah, kan kita tidak bawa apa-apa. Siapa yang memberikan? Allah. Ya, supaya kita sadar bahwa semua yang kita miliki itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita senantiasa merenungi bahwa kita itu lemah, tidak ada apa-apanya. Ya. Nah, sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian sekilas tentang proses atau animasi dari penciptaan manusia juga disampaikan dalam video ini. Ini apa disebutnya? Kromosom, ya, kromosom yang apa namanya berpengaruh terhadap apa disebutnya DNA, gitu ya. Nah, ini sperma. Nah, itu yang coba masuk ke sel telur, ya. Saya sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa kita itu pemenang, ya, bahwa kita itu pemenang. Melawan apa? Melawan ratusan ribu sperma yang masuk. Bukan melawan, lomba, kan? Lomba. Kemudian
bisa masuk bertemu dengan inti sel telur itu hanya satu, kita semua. Nah, coba bagaimana tentang proses di dalam tubuh kita tuh, kabel-kabel yang rantang kemana-mana ya. Coba ini siapa yang mengaturnya kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, darah yang mengalir, masya Allah. Ya. Nah, ini sedikit animasi juga dari bagaimana proses awal penciptaan manusia. Ya. Nah, ini semburan sperma, ya, semburan sperma kemudian diperbesar tuh, masya Allah. Ya. Ada ekornya, dan ekornya itu nanti lepas manakala sudah mulai masuk ke sel telur. Nah, ini melalui perjalanan perjalanan panjang, ya, perjalanan panjang, ya, yang sekilas telah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang prosesnya. Ya. Nah, tuh perjalanan panjangnya. Jadi banyak yang gugur di perjalanan, ya. Banyak gugur di perjalanan. Tuh, masya Allah, jutaan sperma, ya, yang berlomba-lomba. Di sana ada sel telur di dinding rahim seorang ibu itu, ya. Semua berlomba-lomba menuju saat yang sama, satu, yakni sel telur. Ya, waduh, masya Allah, ya. Dengan perjalanan yang rumit, banyak ilahan gitu dengan perjalanan itu, sehingga banyak yang berguguran, ya. Dan masya Allah, kita lah yang jadi pemenangnya. Hanya satu, kecuali yang kembar, ya. Berarti kalau kembar berarti dua, gitu ya. Yang kembar tiga berarti tiga. Yang kembar lima kan, kembar lima ada sampai 12 kan katanya ya. Masya Allah, Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sudah sampai ke dinding sel telur. Itu setiap nempel di dinding sel telur itu sekitar 1000. Ya, tapi yang mampu masuk itu hanya satu, dan kita mampu menangnya. Ya, tuh hanya di jalan. Ya. Masya Allah, subhanallah, la ilaha. Nah, dan sperma itu membuat cairan, ya, dan ujungnya itu seperti mata bor. Nah, untuk apa? Ya, untuk supaya bisa masuk gitu. Oh, masya Allah. Ya, inilah mereka yang lomba, istilahnya apa? Ini di titik final gitu ya. Kalau lomba itu kan gitu, final. Nah, maka ada yang mampu tembus itu hanya satu. Sebab kalau yang tembus di 10, 20, ya, masya Allah bisa banyak gitu ya. Ini hanya satu. Kemudian dan sel telur itu dilindungi oleh lapisan berlapis-lapis, ya, berlapis-lapis, sehingga sulit sperma untuk bisa sampai inti dari sel telur itu. Kemudian sambil berpecah sel telur itu setelah bertemu sperma dan sel telur kemudian berkembang sambil berjalan menuju rahim, ya. Nah, terdorong terus kemudian sambil berkembang ini sel itu sambil berkembang, ya.
Ini yang masih proses sel, yakni nutfah. Ya, nah tuh berkembang terus berkembang, kemudian nanti menjadi alaqah atau apa namanya tadi, lintah. Ya. Nah ini sudah nempel di rahim, kemudian berkembang nanti seperti lintah. Ya. Kemudian terus berkembang. Ini bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan manusia. Masya Allah, ini hanya sekedar animasi. Tentu lahiriahnya, dohirnya, kenyataannya lebih ajaib daripada ini. Ini hanya sekedar penelitian para ilmuwan. Kurang lebih istilahnya kan seperti itu. Kurang lebih prosesnya seperti ini, gitu ya. Nah, ini alaqah, ya. Nah, kemudian terus berkembang, ya. Ini belum berbentuk, ya, belum berbentuk manusia. Tuh, denyut jantung sudah ada. Ini walaupun alaqah, tapi sudah ada kehidupan. Ya, walaupun belum ditiupkan ruhnya, ya. Sehingga para ulama manakala sel sperma sudah bertemu, sudah telur, kemudian menjadi proses di situ, jadi sekitar usia 2 minggu, ya, kalau dilakukan aborsi maka itu sudah dikategorikan membunuh janin, ya. Karena apa? Sel-sel itu kan berkembang dan kan hidup, betul nggak? Cuma belum ditiupkan ruh, begitu, hidup berkembang, gitu. Nah, masya Allah. Coba, kalau dokter-dokter terus profesor-profesor di bidang ini kita yang berkumpul, ada nggak kira-kira yang mampu untuk menciptakan sesungguhnya? Ya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya, sehingga minimal dengan dipaparkannya tentang ini kita bisa sadar bahwa kita itu istimewa, ya. Kita itu istimewa, tidak sembarangan masuk ke dalam tubuh kita, ya. Tidak sembarangan memasukkan segala makanan, ya. Tidak juga sembarangan memasukkan makanan ruhiyah kita, makanan rohani kita, tidak sembarangan. Ya, harus betul-betul dipenuhi dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan fondasi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala, tidak sia-sia Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apapun itu bentuknya, apalagi ini manusia yang paling istimewa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, ya. Masya Allah. Nah itu hari-harinya. Nah terus keluar kaki kanan, Masya Allah, ya. Kayak malu buat kasar, kayak alim. Allah alam, saya sendiri pun belum pernah lihat alim, gitu ya. Yes. Masya Allah. Coba kita tadaburi sama-sama bagaimana penciptaan, keajaiban penciptaan manusia, penciptaan kita semua, bukan orang lain, kita semua, ya. Dalam artian bukan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, ini tentang kita, ya. Sehingga kita sadar bahwa kita tidak mempunyai alasan sedikit pun untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak mempunyai alasan sedikit pun untuk lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita begitu sempurna, dengan proses yang sangat sempurna, ya. Sehingga kita hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini bayi, ya, Masya Allah.
ini masya Allah sudah berbentuk, ya. Dan kita itu 9 bulan berenang coba, ya. Berenang di dalam, tapi enggak itu nggak besekan gitu ya. Masya Allah nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sempurna menjaga kita, ya. Kira-kira ketika keluar, bayi keluar, yang pertama dilakukan apa? Nangis, kan nggak bersin-bersin, gitu ya. Padahal di dalam itu berenang loh, dari air ketuban. Coba, masya Allah, saya nggak kepikiran, ya. Masya Allah, ini di dalam tubuhnya, listrik di dalam tubuhnya, ya, jalur-jalur sel. Karena apa? Di dalam tubuh kita ada listrik, ya. Ini perlu tentang pembahasan keajaiban listrik, ya, di dalam tubuh kita, masya Allah, ya. Ini animasi tentang kita semua janin dulu, ya, pengalaman kita di dalam perut yang gak ingat kita, ya. Ini kurang lebih seperti ini animasinya. Ada yang ingat ketika di dalam perut kayak gimana? Ya, borok-borok di dalam perut ketika usia kita berapa tahun pun kan, kadang banyak yang ingatnya, ya. Ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita sadar dan kita tahu bahwa kita itu adalah makhluk yang istimewa, ya. Nah, inilah kita, masya Allah. Nah, ada istilah tendang-tendang, ya. Ya. Paling alat canggih sekarang, yang canggih pun bukan bikin bayinya, tapi suami supaya bisa merasakan juga. Yang ada alat, ya, alat disambungkan, gitu kan. Kemudian ketika ibu itu berhenti di tendang-tendang, suami juga merasakan kayak tendang-tendang. Cuma itu, ya. Tapi anehnya banyak orang yang menyalahi fitrah. Laki-laki pengen hamil, ada kan? Yang LGBT, kan? Gitu, maksain, menyalahi kodrat. Masya Allah, gitu ya. Nah, ini tuh bayi lagi main dalam perut, masya Allah. Tuh, ya, berbentuk sempurna, ya. Tuh, benar, ya. Masya Allah, Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita semua, alimu auladakum as-sibah wal rimayah wal khair. Sebetulnya dasarnya kita udah belajar dulu ketika pagi, ya. Nah, jadi sebetulnya kita mereview kembali cara renang kita sekarang itu, belajar berenang, ya. Ajari anak kalian itu berenang dari was-sibah wal rimayah, memanah dan berkuda. Ya, ini keajaiban yang sangat luar biasa dari apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ini. Ini di dalam itu sel-sel, ya, masya Allah. Jadi manusia ini kita yang bisa jelas matanya segini ini, hidungnya, ya, tangannya, kaki, tulang-tulang terasa kalau dipencet itu ada kerasnya. Coba gimana semut, ususnya semut, ya, jantungnya semut, masya Allah. Atau lalat, nyamuk yang sekali tepuk langsung kelar hidupnya, ya, gitu. Nyamuk, coba gimana tuh, ya. Coba ketika misalkan nyamuk nih, ada satu nih, masya Allah, tadi ketepuk sama saya, ya, sayapnya, kemudian, aduh masya Allah, nih perutnya segede gimana, ya, jantungnya segede gimana. Coba maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menciptakan nyamuk, ya, menciptakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, ikan yang berenang di lautan, ya, dan makhluk-makhluk lainnya, masya Allah, ya. Nah,
sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq." Telah Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya itu fil afaq, di alam semesta. Inilah objek bacaan kita yang telah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya. Objek bacaan kita itu tidak terbatas, makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Alaq ayat pertama itu Allah tidak memberikan objeknya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tidak memberikan objek bacaannya karena objek bacaan ini tidak terbatas. Ya, gitu. Kemudian Wallahu a'lam bishawab, itulah bagaimana sedikit tentang proses terjadinya, terciptanya manusia yang sangat luar biasa. Ini kita semua supaya kita sadar bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada yang hak disembah, yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak mempunyai kesempatan untuk lalai dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan, Allah yang menjaga, Allah senantiasa mengawasi kita semua. Bahkan apa-apa yang terbersih di dalam hati kita semua, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dan setelah kita diciptakan, kemudian dilahirkan ke dunia, kemudian dari lemah kuat, kemudian lemah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua. Setelah itu nanti di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita semua. Kemudian semuanya akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita semua akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan di dunia ini. Semua, tidak ada yang luput sedikit pun, termasuk tentang kezaliman. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu bab tentang haramnya zalim. Dan ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis menyampaikan, ada satu hadis yang sangat luar biasa. Saking maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kambing yang pernah diseruduk oleh kambing lainnya, Allah memberikan kesempatan nanti di akhirat untuk membalasnya. Kambing padahal, apalagi manusia. Nah, ini segala sesuatu termasuk kezaliman itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, memberikan kita semua hidayah dan taufik kepada kita semua, sehingga kita semua bisa senantiasa sadar bahwa kita itu Allah yang menciptakan, dan kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadah-ibadah kita semua senantiasa istiqomah, menjaga salat kita semua di awal waktu, dan menjaga berjamaahnya. Masya Allah, sekarang di masjid-masjid itu banyak spanduk-spanduk kayak di depan gitu ya, salat subuh. Alhamdulillah, salah satunya karya saya itu My Subuh Adventure, itu sudah di mana-mana sekarang. Nah, itu sudah di mana-mana sekarang, sudah menggalakkan subuh. Karena apa? Itulah yang justru ditakuti oleh orang-orang Yahudi. Manakala umat Islam sholat subuhnya itu seperti sholat Jumat, udah kelar Yahudi itu ya. Habis deh Yahudi. Takut Yahudi kalau umat Islam bersatu. Makanya orang-orang Yahudi senantiasa berusaha supaya umat Islam itu lalai dan tercerai-berai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan penyampaian, kekeliruan tutur kata itu murni dari kebodohan, kekeliruan dari saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah ya Rabbi.